Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilaika nusyur. Yahya qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Kita baca sama-sama ayat yang kita dengar dalam salat tadi untuk mengambil berkat. Ayat itu didengar dalam solat untuk didengar baik-baik, untuk dipelajari, untuk dijadikan pedoman hidup. Karena Quran ini hudan lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Apa arti hudan lil muttaqin? Panduan. Quran ini panduan, pedoman. Baik. Kalian buka Quran halaman 597 surah At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. Surah Takatsur halaman 600. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahu azim. Allahumma ja'alna li ni'maika minasyakirin. Surah At-Tin di antara penekanannya tentang ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah sangat cantik sekali kejadian manusia itu. Allah menciptakan manusia bagus, baik, ahsani taqwim, dengan kejadian yang sangat baik. Kenapa ada manusia yang tak baik? Berarti bukan silap Allah, silap orang itu. Orang yang tak baik itu apa akibatnya? Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian mereka jatuh terpuruk ke lembah yang sangat dalam. Ramai manusia yang jatuh terpuruk ke lembah yang sangat dalam karena tidak menjaga asal kejadian yang diciptakan Allah. Yang selamat siapa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Inilah choice, inilah pilihan. Yang selamat siapa? Al-mu'min as-salih. Yang selamat al-mu'min as-salih. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang selamat al-mu'min as-salih. Kalau tak saleh tak selamat. Subhanallah. Orang mukmin saleh ini falahum ajrun ghairu mamnun.
dia mendapat nilai ganjaran yang berterusan. Subhanallah. Subhanallah. Orang mukmin saleh dapat nilai pahala berterusan. Subhanallah. Kalau dia tak datang ke masjid pun, kalau dia biasa datang, pahala datang tetap dapat sama dia. Kita ada sebut ya. Kemudian at-takatsur. At-takatsur apa penekanannya? Jangan hidup lengah dan lalai. At-takatsur orang yang lengah, lalai, mencari kemegahan, mencari populariti, mencari nama, mencari kedudukan, menumpuk harta, lupa saat kematian kepada Allah. Alhaakumut takatsur, kamu jangan lengah dan lalai. Ayatnya ayat kenyataan bercerita, tapi isinya melarang. Ternyata kamu itu lengah dan lalai karena mencari kemegahan, karena mencari harta benda, kesenangan yang temporary. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk kubur. Majoriti manusia lengah dan lalai sampai dia mati. Itu maksudnya ini. Artinya jangan seperti itu. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, an-nasu niyam wa iza matun tabahu. Manusia ini semua tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Dah mati baru bangun. Manusia ini tidur. Dah mati baru terbangun. Hatta zurtumul maqabir. Masuk kubur itu ziarah. Zurtum itu ziarah tuh. Zara yazuru. Kata-kata ziarah satu kata akar dengan zurtum. Ke kubur itu ziarah, artinya singgah sekejap. Lepas itu banyak proses lagi, proses hari kiamat. Kemudian sudah diproses di sana, surga atau neraka. Cantiknya bahasa Al-Quran dikatakan zurtumul maqabir, kamu menziarahi kubur. Artinya masuk kubur itu ziarah, singgah, transit. Kalau dalam kubur itu transit, kalau dia 1000 tahun dalam kubur, dunia ini apa? Dunia apa? Kalau yang 1000 tahun itu transit, yang 2000 tahun itu transit, di atas muka bumi ini apa? Apalagi dalam hadis dikatakan macam menyeberang jalan. Macam menyeberang jalan, pergi ke jalan besar depan ini, jalan menteri besar, pergi ke sebelah. Itulah dunia ini. Dalam hadis dikatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Kita di dunia ini macam orang asing. Dia bukan orang Brunei, datang ke Brunei, dia nak balik ke negerinya. Kadang tak sempat balik, dah diambil malaikat maut di sini. Kamu di dunia seperti orang asing, bukan di sini negeri kamu di jannah. Allah mengajak ke jannah. Tengok ayat dalam surah Al-Baqarah ya. Subhanallah. Allah mengajak kita ini ke jannah. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi iznih, katanya. Allah ini mengajak kita ke jannah. Kalau ada yang salah destinasi itu bukan silap dia. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi iznih. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi iznih. Allah mengajak kepada jannah dan maghfirah bi iznih. Ayat 221 halaman 35. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi iznih. Di penghujung ayat ya. Di penghujung ayat. Kalau apa boleh baca dari awal lah, ayat 221 ayat halaman 35.
wala tankihul musyrikat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Yang di highlight penghujung ayat ya. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah itu mengajak, menghimbau ilal jannah, mengajak kita semua untuk jannah, wal maghfirah, untuk maghfirah, biiznih, dengan seizinnya. Jadi yang datang ke masjid itu orang yang diizin Allah, dengan pilihan Allah. Wa yubayyinu ayatihi linnas, Allah menerangkan ayat-ayat ini untuk umat manusia semuanya, la'allahum yatadhakkarun, agar kita ingat, agar kita mengambil pelajaran, tazakkur. Kemudian dalam menuju jannah ini banyak lagi ayat lain. Boleh dilihat contohnya halaman 67 surah Ali Imran ayat 132 ya. 132, bagi yang pencinta jannah karena tengok ayat-ayat tentang jannah. Bagi yang takut azab neraka karena tengok ayat-ayat tentang an-nar. Jangan buat perbuatan atau sifat-sifat ahlun nar, rebutlah sifat-sifat ahlul jannah. Antara lain ayat 132 surah Ali Imran halaman 67, wasari'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Maghfirah dengan jannah. Tadi jannah dengan maghfirah. Nak masuk jannah mesti maghfirah dulu, mesti diampun dosa dulu. Kalau dia membawa dosa mati membawa dosa, tidak akan direct masuk jannah, direndam dulu, dihukum dulu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wasari'u, bersegera, jangan lambat-lambat. Datang ke masjid kalau boleh jangan terlambat, jangan masbuk. Jangan masbuk. Kalau boleh dengar azan, kalau boleh menjawab azan. Orang yang suka dengan azan, suka menjawab azan, senang nak keluar kubur. Orang yang mendengar azan dan menjawab azan, senang nak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa sesudah azan. Subhanallah, azan itu penting. Kalau sekali dua kali tak apalah terlambat, tapi kalau terlambat melulu itu masalah. Wasari'u, segeralah. Artinya jangan lama-lambat, jangan berlengah-lengah. Ila maghfirah, merebut maghfirah. Segeralah masuk masjid. Kalau boleh sempat salat tahiyatul masjid. Kalau boleh sempat beristighfar. Jauh beza orang yang sempat beristighfar sebelum azan, orang yang tak sempat beristighfar. Jauh bezanya. Jauh beza orang yang sempat mendengar azan, menjawab azan, dengan yang tak sempat. Ini kan panggilan Allah. Patutnya panggilan Allah itu karena disahut dengan menjawab azan, disahut dengan solat berjamaah tepat waktu, disahut dengan sunat qabliyah. Karena sunat qabliyah itu termasuk perintah salat. Kata ulama, ayat-ayat salat dalam Al-Quran, contohnya ayat dalam surah
Alif Lam Mim, surah Al-Baqarah di awal Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah including fardu dan sunat, including salat berjamaah. Bacalah buku, baca buku. Kalau tak pandai baca, dekati orang yang tahu. Wa yuqimunas shalah, menurut ulama tafsir termasuk salat fardu berjamaah, termasuk salat sunat. Memang rukun Islam itu salat 5 waktu itu rukun, tapi perintah yang di luar rukun termasuk salat berjamaah, termasuk salat sunat. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah merebut maghfirah. Semangat, semangat dia datang. Min rabbikum, meraih maghfirah Allah. Wa jannah, bersegera meraih jannah. Subhanallah. Sebut dalam hadis ya, sebut dalam hadis bila bab salat berjamaah ini, orang yang selalu terlambat katanya, dia akan terlambat dalam segala hal. Orang yang selalu tercicir, dia akan tercicir hidupnya. Besok mungkin boleh ya dibawa hadisnya. Sekarang maksudnya saja dulu. Orang itu kalau selalu terlambat, orang itu akan terlambat dalam segala hal, terlambat dalam ketaatan. Itu maka dikatakan sari'u. Sari'u. Ada lagi ayat dalam surah Al-Hadid, sabiqu. Sabiqu itu bersaing, musabaqah. Surah Al-Hadid ya, musabaqah. Dulu dah pernah disebut sebenarnya, sebelum Covid dah pernah disebut benda ini. Tengok surah Al-Hadid. Hadid ini sesudah Al-Waqiah ya. Tengok di sana ayat 21, sabiqu. Sabiqu itu kompetisi, bersaing. Hari ini saya duluan, besok saya macam mana. Begitu juga di rumah ya, dengan istri. Siapa yang awal tahajud, siapa yang awal bangun, suami membangunkan istri atau istri membangunkan suami. Sabiqu, ayat 21 surah Al-Hadid halaman 540. Sabiqu ila maghfirah. Tadi wasari'u, tadi bersegera, ini bermusabaqah. Kata-kata musabaqah itu ambil di sini. Musabaqah itu bukan hanya baca Quran di atas pentas saja. Musabaqah tahajud, musabaqah ke masjid, musabaqah pegang Quran. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Belum lagi ayat fastabiqul khairat. Ayat kompetisi dalam Quran sangat banyak sekali. Orang beriman, orang yang semangatnya untuk berkompetisi tinggi. Dia tengok kawannya, dia selalu bincang khatam Quran dalam berapa hari, dalam berapa minggu, dalam berapa bulan. Contohnya begitu ya. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Tadi wasari'u. Subhanallah. Kita balik kepada at-takasur tadi ya. Balik kepada at-takasur tadi. Alhaakumut takasur. Orang tu lalai. Kenapa tak ke masjid? Lalai. Kenapa tak ke masjid? Dia jam 12 tak tidur lagi. Orang yang ke masjid itu rata-rata mungkin jam 10 dia sudah tidur. Mungkin ada yang 9:30 dah tidur. Ada jumpa jemaah dalam satu masjid di Bandar Sepergawan. Saya Ustaz balik sembang Isya, rehat sekejap, kemudian saya tidur. Jam 2, 2:30, jam 3 dia bangun. Dia akan hantar mesej. Tiap pagi dia hantar mesej. Kadang jam 3, kadang boleh jam 3 hantar mesejnya. Dia gembira bercerita. Dan dia, kalau dia salat, dia letakkan Quran besar di depannya, 1 rakaat 1 halaman, 1 rakaat 1 halaman. Itu amalan generasi awal. Amalan orang yang sabiqu, amalan orang yang sari'u.
Bukan baca Quran hanya di luar salat, dalam salat juga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Coba buat planning tahun 2022 saya nak khatam Quran dalam salat. Kan ada sekarang stand. Satu halaman, rakaat pertama, rakaat kedua satu halaman, kemudian takbir, bila sudah salam takbir untuk rakaat berikutnya, baliklah. Kalau tidak menyesal nanti itu. Orang tak khatam Quran dalam salat, dia akan menyesal. Coba lah ya, selagi hidup, selagi sehat, selagi boleh salat, jangan tunggu kita diantar ke kubur hatta zurtumul maqabir ya. Subhanallah. Kemarin kita dikejutkan dengan kematian seorang belia ya. Belia belum 25 tahun. Dia masih imam sembahyang Isya di rumah Allah. Berniat nak datang subuh untuk jadi imam lagi. Belum sampai niatnya dia sudah diambil. Artinya dia meninggal husnul khatimah. Orang yang berniat di malam hari, besok saya nak sembahyang subuh di rumahmu ya Allah, tiba-tiba dia meninggal, itu husnul khatimah. Husnul khatimah. Maka bila kita berniat, ya Allah, saya nak selagi saya sehat, saya nak sembahyang berjamaah 5 waktu di rumahmu ya Allah, tiba-tiba dia meninggal, husnul khatimah. Tapi kalau tidak ada di kepalanya sembahyang 5 waktu, tidak ada di kepalanya menjawab azan, azan itu tidak perlu sama dia, sholat berjamaah tidak perlu sama dia, itu bukan husnul khatimah. Bukan husnul khatimah. Kita berdoa selalu, Allah makhtim lana bi husnul khatimah. Husnul khatimah itu apa? Meninggal dalam ketaatan. Dia balik dari sembahyang Isya, balik ke rumahnya, niatnya waktu keluar masjid, keluar surau, untuk besok saya mau mengimami lagi di sini ya Allah. Tiba-tiba dia ambil Allah, ahlul jannah, karena dia meninggal dalam ibadat, dia meninggal dalam berniat amal saleh. Subhanallah, subhanallah. Itu contoh ya, contoh yang dekat. Belum 25 tahun saya dengar umurnya, dan Ambah kenal baik dengan dia ya, alhamdulillah. Begitulah. Kita yang tidak jadi imam jadi Bilal, dia jadi Bilal. Berapa pahala azannya yang dia kumpul? Orang yang jadi muadzin, dia dapat pahala sebanyak orang yang datang salat. Berapa sudah aset dia terkumpul dari start dia jadi Bilal? Subhanallah. Ya, ada seorang sahabat, dia risau Pak. Apa katanya? Ya Rasulullah, hebat juga pahala Bilal itu, mendapat sebanyak orang yang datang sholat. Subhanallah. Di hari kiamat nanti tempatnya spesial Pak, Bilal nih. Ya Rasulullah, kata seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, innal muazzinina yafdulunana ya Rasulullah. Orang-orang muazzin ini, Bilal ini unggul, top. Kata sahabat tuh, artinya apa? Dia nak meminta macam mana supaya dapat fadilat seperti muazzin, tapi dia tidak azan, itu maksudnya Pak. Tapi dia tak sebut macam itu. Makna yang tersirat daripada soalannya, dia ingin martabat derajat seperti muazzin. Kata Rasulullah, sanang, very easy. Caranya macam mana? Kata Rasulullah, qul kama yakulun fa izan tahu sal tu'ta. Kamu dengar azan, kamu jawab dengan penuh, itu jangan terlambat. Kamu dengar, kamu jawab, kemudian sesudah azan mintalah, ya Allah, saya ingin ganjaran seperti orang azan tadi. Doa saya sudah azan tuh mustajab. Minta. Sal tu'ta, minta saja apa hajatmu, kamu akan dikasih, kata Rasulullah. Maka ulama dalam menganalisis, membuat ulasan hadis ini mengatakan, nak dapat pahala seperti orang yang azan,
Jawab azan dengan penuh, jangan terlambat. Kemudian lepas azan minta, ya Allah, saya mau ganjaran seperti yang azan tadi, ya Allah. Saya tidak ada potensi untuk azan, saya tidak ada peluang untuk azan. Kalau saya azan nanti jemaah lari, ya Allah. Jemaah riuh, jemaah bising. Kata Rasulullah begitulah. Qul kama yakulun, sahut azan dengan penuh. Faizan tahu sal tu'ta, kalau dah selesai azan, bacalah doa azan seperti biasa kemudian, karena ditambah dengan ya Allah, kasihlah saya derajat kelebihan fadilat seperti orang azan itu. InsyaAllah dapat ya. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wa astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Allahumma ihfaz sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma ihfazna min kulli su'. Allahumma ihfazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis. Yassir lana kulla khair wa hayyi lana hadzal khair bi yadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa bil ijabati jadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.